Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kelas Miss Dini. Selamat datang kembali di pembahasan yang apa lagi ya akan hari ini kita bahas. Tada, itu dia prepositional phrase. Yes, kita akan membahas tentang prepositional phrase. Tapi harus tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan prepositional phrase? Sudah terpampang nyata di slide yang kita lihat di sini. Prepositional phrase adalah gabungan kata yang dimulai dengan preposition atau kata depan dan diikuti dengan noun, kata benda, pronoun, kata ganti, atau gerund, verb ing. Sudah pernah dibahas ya tentang gerund. Nah, yang harus ditekankan bahwa adalah preposition memang terjemahannya kata depan, tapi posisinya tuh tidak selalu di depan kalimat. Dia berfungsi sebagai kata depan, ya itu dia tadi, untuk menggabungkan kata dan memberikan makna tertentu. Frase definisinya adalah susunan kata yang memiliki makna. Nah, kita lihat dulu ya contoh preposition atau kata depan itu apa saja. Nah, ini adalah sekitar 100, tidak sekitar, tepat 100, daftar 100 kata depan yang penting. 100 important prepositional list di sini. Ini dari huruf A sampai dengan huruf W. About, above, sampai dengan without and worth. Nanti kalau mau tahu terjemahannya dicari sendiri ya di aplikasi ya, di kamusku ya carinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih penggunaannya? Ada beberapa contoh penggunaan untuk preposition. Jadi preposition ini silahkan dibaca sendiri. Ada beberapa contoh yang bisa digunakan dalam kalimat. Misalnya kita pakai preposition around. Di sini contohnya he left around 6:40. Kata around di situ berfungsi sebagai preposition. Prepositional phrase diikuti dengan time, 6:40, waktu. Prepositional phrase bisa juga disebut sebagai adverb of time gitu. Atau kita menggunakan preposition yang umum digunakan itu, lanjut ya di slide berikutnya, ada of misalnya. Nah, ini of ini termasuk preposition yang paling sering digunakan. Di sini contohnya, this is a car of my family. Tuh lihat ya, setelah kata of dia diikuti kata my family. My family berfungsi sebagai noun, kata benda. So, of my family disebut sebagai prepositional phrase. Oke. Nah, ada contoh lain lagi dari prepositional phrase. Ini ada in, on, out, at, for, dan by. Ini hanya beberapa contoh saja. Kita mungkin akan menggunakan jenis preposition yang lain, tapi there is a point to remember. Ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa preposition jika dia diikuti dengan noun atau diikuti dengan pronoun, itu tuh bukan subjek dari kalimatnya gitu. Jadi jangan sampai kita terdistract atau terkecoh menentukan subjeknya yang mana. Subjek itu tidak dimulai dengan preposition. Kalau ada kata benda atau kalau ada kata ganti, objek di sini ya, dalam hal ini objek pronoun, lalu di depan kata bendanya atau di depan kata gantinya itu ada preposition dari 100 daftar tadi, nanti akan di-share juga ke kelas, itu bukan subjeknya. Tapi itu disebut sebagai object of preposition atau dikenal sebagai prepositional phrase. Jadi noun atau pronounnya itu namanya object of preposition. Gabungan katanya itu disebut sebagai prepositional phrase, begitu ya. Kita lihat contoh lebih banyak lagi dalam kalimat, karena tadi Miss Dini bilang preposition tidak selalu muncul di depan, tapi kadang-kadang munculnya mah di depan juga dia nih. Contohnya ada di sini nih. For me, you are everything. Tuh. Me-nya bukan subjek. Subjek dari kalimatnya adalah you. For me disebut sebagai prepositional phrase. Me, object of preposition. Begitu, object of preposition dari for gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, during the lesson, the students introduce themselves to each other. Nah, ada kata during the lesson. Nggak mungkin the lesson-nya sebagai subjek kalimat. Kenapa? Karena ada kata during di situ. Oke? Yang menjadi subjek untuk kalimatnya adalah the students. Kata kerjanya introduce, begitu ya. Jadi kita harus bisa mengenali subjek yang mana, verb yang mana. Prepositional phrase jangan sampai mengganggu kita untuk mengenali subjek sama verb. Atau contoh yang ketiga, because of you. Nah, langsung kita berpikir, oh subjeknya you nih. No, ada because of di situ, sehingga kata you-nya bukanlah subjek. You di situ sebagai objek untuk preposition because of. Subjek dari kalimat ini adalah they. Kata kerjanya cancelled, itu dia ya. Lalu kalimat yang terakhir, at first I thought that he was David. Nih, di kalimat ini yang menjadi prepositional phrase yang mana coba? Iya betul, at first adalah prepositional phrase. Subjeknya adalah I, kemudian kata kerjanya adalah
thought. Kalau ada anak kalimat di situ, that he was David. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, contoh lebih banyak lagi nih. Kali ini yang ada di dalam kurung itu namanya prepositional phrase. This is it. Ini dia. Ya. Coba yang mana? Oke, udah dikurung di situ, so you know it. Nah, ini biasanya salah satu hal yang membuat kita keliru menentukan kata kerja itu adalah karena salah menentukan subjeknya. Misalnya nih, kalimat yang pertama, one of the students. Nah, kita kadang-kadang terdistract atau terkecoh oleh kata the students. Studentsnya banyak. Padahal di situ ada of the students dan di depannya jelas-jelas ada one. Karena dia one, berarti subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya juga harus disesuaikan dong. Kata kerjanya juga harus pakai kata kerja yang tunggal. Oke, one of the students in this class has not submitted the homework. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Present perfect tense namanya. Jadi kata kerjanya adalah has dengan submitted. Kenapa menggunakan has? Karena subjeknya one, tunggal, begitu. Oke, lalu dilanjutkan. Contoh yang kedua, nih, the man with all his dogs, all his dogs jamak. Tapi bukan subjek kalimatnya. Yang jadi subjek kalimatnya adalah the man. Karena the man di situ tunggal, maka kata kerjanya adalah lives. The man with all his dogs lives on Jalan Untung Suropati Pontianak. Ya, on Jalan Untung Suropati Pontianak disebut sebagai prepositional phrase karena diikuti dengan nama tempat di situ, ya. Lalu yang ketiga. Nah, ini juga mirip dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama tadi one of the students, contoh yang ketiga ini two of my colleges are going to Paris. Oke, ini sudah jelas ya karena two. Jadi kata kerjanya are going. Yang di dalam kurung disebut sebagai prepositional phrase. Itu dia. Dan yang terakhir, contohnya the registration process takes about an hour. Nih, prepositional phrase tidak selalu muncul di depan kalimat, bisa juga dia muncul di ujung seperti ini. About an hour namanya adalah adverb of time atau ya nama lainnya prepositional phrase juga karena ada kata depan about di situ. Begitu. Semoga sudah paham dengan konsep prepositional phrase. So this is it for today. Untuk hari ini, untuk prepositional phrase sampai di sini saja. If you have any question, jangan sungkan bertanya. Dan of course, jangan pernah bosan belajar bahasa Inggris. Tidak ada ruginya. Keep learning English for a better future. See you next time. Bye-bye.